bosku, apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Aula Desolate akhirnya memiliki murid langsung senior tambahan, setelah pertandingan antara Lin Dong dan Jiang Hao. Kemungkinannya adalah, masalah ini akan menimbulkan keributan yang cukup besar dalam Dao Sekte, jika kekalahan Jiang Hao menyebar. Lagi pula, tidak ada murid tunggal selama bertahun-tahun, yang berhasil menjadi murid langsung senior di aula apapun, setelah bergabung selama kurang dari sebulan. Chen Zhen melambaikan lengan bajunya setelah mengumumkan, bahwa, Lin Dong adalah murid langsung senior kelima dari Aula Desolate. Segera, semua orang melihat tanah di samping 4 platform batu yang bergetar naik. Yuan Power yang agung secara langsung menciptakan platform batu baru, yang tingginya sama dengan 4 platform lainnya. Tempat itu akan menjadi kursi pribadi Lin Dong selama kompetisi bulanan mendatang. Ini adalah simbol status. Sehubungan dengan itu, Lin Dong juga bertindak tanpa basa-basi lagi, ketika tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke platform Naru itu. Hahaha, saudara junior Lin Dong, selamat, ucap Pang Tong. Wajah tulus Pang Tong juga tersenyum pada saat ini, saat ia berbicara kepada Lin Dong. Fang Yun, Song Zhou, dan murid langsung senior yang lainnya, juga mengangguk pada Lin Dong. Jika mereka sebelumnya memandang rendah Lin Dong karena senioritas mereka, mentalitas ini telah sepenuhnya dirubah. Lin Dong telah menunjukkan kekuatan pertempuran yang mengejutkan selama pertempuran sebelumnya, dan bahkan mereka tidak berani meremehkannya. Aku berharap, para keempat senior akan membimbing aku di masa depan, ucap Lin Dong. Lin Dong tidak pelit dengan keramahannya, wajahnya senyum kepada mereka. Sepertinya dia akan berlatih di dalam Desolate Hall untuk waktu yang lama di masa depan. Karena itu, ia tentu saja tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan seniornya. Setelah mengalami berbagai permainan selama 100 Empire War, dia cukup menikmati suasana di dalam Desolate Hall. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka terus-menerus berkelahi dengan orang lain. Pang Tong dan 3 lainnya tersenyum dan mengangguk, ketika mereka melihat senyum ramah di wajah Lin Dong. Mereka tanpa sadar mendesah di dalam hati mereka. Tindakan Lin Dong akhirnya memungkinkan mereka untuk memahami keberanian, dan resolusi yang terkubur di dalam tulang belulangnya. Mereka juga telah mendengar tentang kekejaman perang 100 kekaisaran. Karena Lin Dong telah membersihkan jalan setapak demi setapak dengan latar belakang kekaisaran peringkat rendahnya, dan berapa jumlah upaya yang harus dia lakukan, kemungkinannya akan menyebabkan mereka merasa malu jika itu dijelaskan secara rinci. Junior ini memiliki potensi luar biasa. Tidak heran, Paman Guru Chen Zhen dan Wu Dao memiliki harapan yang tinggi terhadapnya, ucap salah satu murid. Mereka berempat saling memandang, dan melihat pikiran yang sejalan dalam pikiran mereka. Setelah menyapa kelompok Pang Tong, Lin Dong akhirnya duduk di atas platform batunya sendiri, dan mengangkat kepalanya. Ketinggian platform batu memungkinkannya untuk mengabaikan seluruh puncak gunung. Ada kerumunan orang yang terlihat hitam, ketika dia melihat ke bawah. Puluhan ribu murid Aula Desolate Hall duduk diam di tempat ini. Ekspresi mereka terlihat bersemangat, ketika mereka memandangnya dipenuhi dengan rasa hormat yang kaya. Chen Zhen sekali lagi kembali ke kursi batunya. Selanjutnya, dia melambaikan lengan bajunya dan mengumumkan awal kompetisi bulanan. Namun, pertandingan-pertandingan berikutnya, secara alami tidak semenakutkan seperti yang terjadi antara Lin Dong dan Jiang Hao. Namun, karena banyaknya jumlah orang yang hadir, pemandangan itu juga cukup luar biasa. Murid cabang adalah yang paling banyak di antara para murid Aula Desolate. Murid-murid cabang ini semuanya terus-menerus berharap untuk menjadi murid-murid Desolate Hall yang asli. Ini karena hanya dengan menjadi murid Desolate Hall asli, mereka akan memiliki kualifikasi untuk memasuki pegunungan Desolate Hall dan berlatih. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan kualifikasi untuk mempelajari seni bela diri yang khusus dan mendalam di Desolate Hall. Karena itu, akan selalu ada cukup banyak murid cabang yang akan bertarung habis-habisan selama kompetisi bulanan,
dalam upaya untuk melepaskan 120% dari kekuatan mereka sendiri. Mereka berharap bahwa mereka akan dipromosikan menjadi murid yang sepenuhnya matang. Kompetisi bulanan The Desolate Hall berlanjut sepanjang hari. Hasil akhirnya menyebabkan duo Chen Zhen merasa cukup puas. Di antara puluhan ribu murid cabang, ada lebih dari 100 murid dengan penampilan luar biasa, yang memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid yang lengkap. Pada saat yang sama, ini meningkatkan kekuatan keseluruhan dari Desolate Hall mereka. Saat cahaya bulan secara bertahap meliputi pegunungan Desolate Hall, puncak gunung yang semarak sepanjang hari, akhirnya mulai berangsur-angsur tenang. Ketika sekelompok besar murid mulai pergi, suara angin deras terus berdengung di puncak gunung. Lindong juga berdiri dari platform batunya sendiri. Dia meregangkan pinggangnya yang malas, dan baru saja akan pergi dengan kelompok Moling, lalu, Wu Dao tiba-tiba muncul di sampingnya. "Anak kecil, kamu telah melakukan cukup baik hari ini," ucap Wu Dao. Wu Dao tersenyum menatap Lindong dan berkata, "Ah, bisa aja nih Paman Guru Wu Dao, Paman Guru Wu Dao telah melebih-lebihkan aku. Kebetulan, aku memenuhi kriteria untuk berlatih mata iblis Desolate. Selain itu, aku belum sepenuhnya menguasainya, dan hanya mendapatkan penguasaan awal," ucap Lindong sambil tersenyum. Meskipun Wu Dao adalah wakil ketua Aula Desolate Hall dan dia memiliki status yang sangat tinggi, Lindong tidak bertindak dengan cara yang terlalu di luar kendali di depannya. "Kamu anak kecil yang aneh," ucap Wu Dao. Wu Dao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak, lalu berkata, "Saat ini, kamu adalah murid langsung senior dari Desolate Hall. Kamu harus berlatih dengan benar mulai dari sekarang dan seterusnya. The Great Desolate Tablet akan dibuka 3 bulan kemudian. Apakah kamu akan dapat memahaminya akan tergantung pada nasib kamu sendiri," ucap Wu Dao. 3 bulan kemudian, ucap Lindong kaget. Lindong awalnya tertegun. Tepat, ekspresi panas berapi-api muncul dari dalam matanya. Dia jelas mengerti, bahwa meskipun dia sekarang adalah sosok legendaris di Aula Desolate, itu hanya sebuah insiden di Aula Desolate. Dao Sekte sangat besar, dan jumlah keajaiban di 3 aula lainnya sangat banyak seperti bintang-bintang. Jika dia ingin menonjol di antara keempat aula, dia harus berhasil memahami kitab suci kesunyian besar. Kalau tidak, dia pasti akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika dia menghadapi murid-murid top dari 3 aula lain, yang telah memahami ketiga tulisan suci agung lainnya. Namun, itu juga karena ketenarannya, bahwa banyak murid di Aula Desolate dengan cemas menunggu hari di mana tablet Great Desolate dibuka. Jika Lindong benar-benar dapat memahami kitab suci kesedihan besar, reputasinya akan melebihi 4 murid langsung senior. Bahkan, ia bahkan akan dapat menyaingi murid-murid top dari 3 aula lainnya. Tentu saja, jika dia gagal, kemungkinan dia akan menerima beberapa gosip jahat. Penampilannya yang sebelumnya terlalu menyilaukan, dan dia bahkan dapat dibandingkan dengan orang itu, yang memiliki posisi yang sangat tinggi di hati para murid Dao Sekte. Karena itu, jika dia gagal memahami kitab suci kesunyianan besar, itu kemungkinan akan menyebabkan cukup banyak murid Balai Desolate diam-diam kecewa padanya. Dibandingkan dengan memahami Great Desolate Scripture, semua hasil sebelumnya hampir tidak layak disebut. Lindong menatap mata Wu Dao yang tulus, sebelum dia sedikit meringkuk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepertinya cukup banyak harapan telah diletakkan di pundaknya. "Baiklah Paman, aku akan melakukan yang terbaik," jawab Lindong dengan lembut. "Segera setelah Great Desolate Tablet terbuka, itu akan menjadi ujian aula. Hasil yang Desolate Hall kita akan capai, kemungkinan akan tergantung pada kalian berlima," ucap Wu Dao tersenyum. "Bagaimana kekuatan kakak senior besar Ying Xiao Xiao dari Sky Hall?" Mata Lindong berkedip dan tiba-tiba bertanya. "Xiao Xiao? Ah, seorang wanita dengan bakat luar biasa. Saat ini, dia harus berusaha keras untuk menembus kesengsaraan nirvana ke-9-nya, ucap Wu Dao, lalu menutup mulutnya. "Kemungkinan, bahkan dia mendambakan bakat Ying Xiao Xiao. Mencoba kesengsaraan nirvana ke-9, ucap Lindong kaget, hati Lindong sedikit terguncang. Dia memang layak menjadi kakak senior Sky Hall. Kekuatannya, kemungkinan sebanding dengan Ling Qingzu, pikir Lindong. "Aku telah mendengar dari teman kamu, Lin Diao, alias Little Marten, bahwa kamu memiliki hubungan yang rumit dengan Ling Qingzu dari Nine Heavens Supreme Purity Palace.
Ucap Wu Dao. Berdiri di depan Lindong, Wu Dao tiba-tiba berkata di saat Lindong masih dikejutkan oleh kekuatan kakak perempuan senior Ying Xiao Xiao. Ah kampret si Marten kecil, mulutnya kayak comberan, pikir Lindong. Lindong kaget. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Wu Dao yang agak rumit. Segera, dia merasakan wajahnya memerah. Dia tertawa kering tetapi tidak yakin bagaimana dia harus menjawab. Bisakah dia benar-benar memberitahu Wu Dao bahwa dia pernah memiliki tubuh wanita itu? Jika berita ini menyebar, kemungkinan akan ada banyak orang yang mendatangi ke Dao Sek, dan menyebabkan masalah baginya dalam beberapa hari, pikir Lindong. Hahaha, bocah Bao, penglihatan kamu cukup bagus. Ling Qingzu adalah orang terkenal di antara generasi muda di wilayah Suan Timur. Bahkan Xiao Xiao saja, gadis itu selalu dibayang-bayangi olehnya. Ada banyak jenius muda yang tak terhitung jumlahnya, dari berbagai sekte super mengejar dia selama bertahun-tahun, ini dalam upaya untuk memenangkan hati dari sosok keindahan itu. Namun, tidak ada yang berhasil, ucap Wu Dao. Wu Dao menepuk bahu Lindong. Senyumnya muncul sedikit menyedihkan di bawah sinar bulan. Target kamu benar-benar menantang. Semoga berhasil. Aku memiliki kepercayaan pada kamu. Jika kamu dapat mendapatkan Ling Qingzu, aku percaya bahwa ekspresi orang-orang dari 9 surga tertinggi kemurnian istana akan sangat menarik. Ucap Wu Dao. Lindong tersenyum dengan malu-malu. Wu Dao benar-benar memikirkannya. Yang pertama dengan jelas memahami kesenjangan antara dia dan Ling Qingzu. Bahkan setelah beberapa tahun pelatihan pahit, masih ada jarak yang cukup besar antara dia dan Lindong. Namun, kesenjangan saat ini sudah satu yang bisa dilihat dan itu tidak lagi sama halusnya, dan tidak terlihat seperti saat itu. Usahanya selama tahun-tahun ini tidak sia-sia. Saat ini dia juga bukan lagi pemuda yang lembut, yang hanya bisa memandangnya. Lindong menghirup udara dingin yang dalam. Dia menoleh dan matanya melihat ke kejauhan. Cahaya bulan menyinari wajahnya, menggambarkan sosok yang tangguh. Dia sudah mengalami masa-masa terberatnya. Saat ini, tidak ada alasan untuk menyerah. Ling Qingzu, aku benar-benar menantikan pertemuan kami berikutnya. Setelah kompetisi bulanan berakhir, Aula Desolate menjadi sangat damai sekali. Namun, sekarang ada beberapa topik diskusi yang bagus, yang muncul secara diam-diam dalam diskusi di antara para murid. Topik-topik ini secara alami tidak menyimpang dari pertarungan yang menggerakkan jiwa, antara Lindong dan Jiang Hao hari itu. Tersebar berita, bahwa Lindong berhasil mempelajari mata iblis sunyi juga telah beredar dengan cepat. Hal ini tak terhindarkan, menyebabkan kejutan berulang bagi orang-orang yang mendengarnya, sementara beberapa murid Desolate Hall memukul bibir mereka karena iri dengan bakat Lindong. Setelah pertarungan yang intens dengan Jiang Hao selama kompetisi bulanan, Lindong telah berhasil mengamankan pijakannya di dalam Aula Desolate. Menjadi murid langsung senior kelima menyebabkan statusnya di Aula Desolate melambung. Setiap hari ketika dia bertemu murid-murid dari Desolate Hall, mereka akan menunjukkan rasa hormat dan tunduk kepadanya, dan memanggilnya sebagai kakak laki-laki. Ini bahkan berlaku untuk murid yang lebih tua dan lebih berpengalaman daripada dia. Meskipun Lindong merasa acuh tak acuh tentang perlakuan khusus semacam ini, itu adalah berita bagus untuk Mo Ling dan murid-murid lainnya, yang mengikuti Lindong dan bergabung dengan Desolate Hall. Meskipun terasa damai di Aula Desolate, perselisihan dalam pembagian kelompok tidak dapat dihindari. Sebagai murid baru, posisi mereka dianggap paling rendah, karena mereka tidak memiliki siapapun untuk menjawab. Biasanya, fasilitas pelatihan mereka juga akan lebih rendah dibandingkan dengan para murid veteran itu. Namun, setelah promosi fantastik Lindong menjadi murid langsung senior, murid-murid baru ini memiliki pendukung untuk diandalkan. Oleh karena itu, berkat reputasi Lindong, para murid veteran itu tidak akan lagi berani sengaja menciptakan masalah bagi mereka. Dengan demikian, sejak hari itu dan seterusnya, Mo Ling dan yang lainnya menghadapi masalah yang jauh lebih sedikit. Selain itu, ada yang tidak diketahui Lindong, ada beberapa murid yang diam-diam mengikutinya. Secara bertahap, ini menunjukkan pembentukan pemimpin baru, dengan Lindong sebagai pemimpin mereka. Secara alami, Lindong tidak terlalu peduli tentang masalah ini, dan hanya akan tersenyum ketika dia kadang-kadang menemukannya. Dia tidak punya niat membentuk geng. Namun, Mo Ling dan yang lainnya adalah teman-temannya, dan mereka semua berasal dari kekaisaran Yan besar.
Oleh karena itu, jika mereka mengalami masalah, dia secara alami tidak akan leha-leha. Setelah Lindong resmi dipromosikan menjadi murid langsung senior, saat ini, dia sekarang secara resmi dianggap sebagai murid inti dari Aula Desolate. Karena itu, Lindong akhirnya bisa menikmati kehidupan menjadi murid di Aula Desolate. Pada bulan berikutnya setelah kompetisi bulanan, sebagian besar waktu Lindong dihabiskan di Aula Seni Bela Diri. Tentu saja, dia tidak cukup berhayal untuk mencoba menguasai 3 seni bela diri besar lainnya. Oleh karena itu, setiap kali dia memasuki aula seni bela diri, dia akan duduk di depan batu desolate untuk menyerap energi desolate, untuk seni desolatenya. Selain itu, ia akan menghabiskan sisa waktunya di hadapan tablet seni bela diri desolate Demon Eye. Kematian yang menyimpang dari mata iblis sunyi dialami secara langsung oleh Lindong, setelah melakukan pertarungannya dengan Jiang Hao. Seni bela diri ini benar-benar menakutkan, dan Lindong hanya memiliki penguasaan awalnya saja, dan dia hampir tidak bisa mengendalikannya. Karena itu, selama waktu 1 bulan ini, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk keluar masuk ruang mental di dalam tablet batu itu. Di dalam sana, dia terus-menerus menerima serangan mengerikan dari binatang buang. Metode pelatihan ini sedikit rumit. Namun, karena Lindong memiliki jimat batu misterius, ia tidak takut dengan kekuatan korosif jahat. Berkat pelatihan rumit ini, Lindong bisa merasakan bahwa kendalinya atas mata iblis yang desolate semakin mahir setelah pelatihan selama sebulan. Fakta ini membawa sukacita ke dalam hatinya. Selain itu, karena periode waktu yang lama dihabiskan di aula seni bela diri, ia menjadi agak dekat dengan orang tua buta itu. Orang ini, yang tampaknya menjadi orang tua buta yang nampak eksentrik, agak ramah dengan Lindong. Ini memang benar, setelah dia mengetahui bahwa Lindong telah berhasil mempelajari mata iblis yang sunyi. Hubungan mereka semakin kuat, dan kehangatan yang ditunjukkannya pada Lindong, adalah sesuatu yang tidak didapatkan oleh Chen Zhen dan Wu Dao. Di antara interaksi mereka, Lindong menemukan nama orang tua yang buta itu, dia bernama Gumo. Pada awalnya, ketika Lindong pertama kali melihatnya, dia nampak eksentrik dan kaku. Namun, statusnya telah membuat Lindong cukup mengejutkan, karena dia sebenarnya seorang tetua dari Dao Sekte. Statusnya bahkan lebih tinggi dari Chen Zhen dan Wu Dao jika dilihat pada tingkatnya. Lebih jauh lagi, apa yang benar-benar mengejutkannya adalah, bahwa meskipun tetua Gumo gagal pada awalnya, ketika dia mencoba untuk mempelajari mata iblis sunyi dan bahkan sampai kehilangan penglihatannya, berkat sifat dan tekadnya yang keras kepala, dia dapat dengan kuat menguasainya pada akhirnya. Ini menyebabkan Lindong diam-diam terpesona, karena hanya orang-orang yang telah mencoba untuk belajar mata iblis yang sunyi, akan mengerti betapa ampuhnya kekuatan korosif dari ki jahat itu. Meskipun demikian, tetua Gumo sebenarnya menolak untuk menyerah, bahkan setelah kehilangan penglihatannya, dan dengan paksa berhasil menguasainya pada akhirnya. Tentu saja, mungkin karena dia tidak kehilangan apa-apa lagi. Karena dia sudah menjadi buta, karena tidak ada yang bisa untuk ki jahat korosi lagi. Selanjutnya, tetua Gumo memilih untuk melepaskan penanaman Yuan Power-nya, dan memutuskan untuk fokus pada penanaman energi mentalnya. Begitu energi mentalnya dilepaskan, dunia yang dia lihat lebih jelas daripada dunia yang dia lihat sebelumnya dengan mata normalnya. Menurut pendapat Lindong, alasan mengapa tetua Gumo bertemu dengan dia, kemungkinan karena dia juga dilatih dalam mata iblis yang sunyi. Dan ini adalah bagaimana Lindong menghabiskan waktu 1 bulan, dalam kedamaian dan ketenangan ini. Dalam bulan ini, Lindong secara bertahap mengintegrasikan dirinya ke dalam Desolate Hall yang asing namun nampak akrab ini. Setelah berpikir sebentar, Lindong merasa ini seperti rumah lain baginya. Paling tidak, bahkan orang yang berhati-hati dan bijaksana seperti dia, tidak merasa kesal dengan tempat ini. Kehidupannya di dalam Aula Desolate tidak seperti Battlefield kuno, di mana ia harus terus-menerus berada dalam kegelisahan, dan siap untuk pertarungan hidup atau mati dengan lawan kapan saja. Namun, berkat lingkungan damai yang unik ini, itu menyebabkan kondisi pikiran Lindong menjadi semakin ringan dan damai. Sementara itu, kejahatan dan perilaku antisosial yang dibor ke tulangnya pada saat di Battlefield kuno, kini perlahan-lahan agak berkurang. Sosok kurus duduk bersila di depan tablet batu berwarna hitam.
Setelah waktu yang lama, mata berwarna hitam di permukaan tablet batu tiba-tiba berkedip satu kali. Gelombang demi gelombang fluktuasi misterius mulai dipancarkan. Pada akhirnya, kebanyakan dari mereka menembak langsung ke garis abu-abu yang ada di dahi sosok itu. Garis abu-abu secara bertahap menghilang, sebelum mata Lindong secara bertahap terbuka. Kilat abu-abu misterius berkedip di matanya sebelum senyum muncul di wajahnya. Sepertinya, kamu telah membuat kemajuan pelatihan yang bagus pada mata iblis kesunyian, ucap Gumo. Suara serak terdengar dari belakang Lindong. Dia berbalik dan tersenyum kepada lelaki tua buta itu yang memegang sapu, lalu menjawab. Ini semua berkat bimbingan dari paman senior Gumo, ucap Lindong. Jika Gumo pergi dengan statusnya, Lindong harus memanggil Gumo sebagai tetua. Namun, karena keanehan yang terakhir, dia memarahi Lindong ketika dia pertama kali memanggilnya sebagai tetua, dan membuatnya mengubahnya menjadi paman senior. Karena Lindong bukan orang yang dibatasi oleh tingkah lakunya, dia merasa memanggilnya paman senior akan membantu mendekatkan mereka. Jika kamu tidak berbakat, saran apapun yang aku berikan tidak akan berguna. Kamu bocah yang aneh, kamu jadi semakin serakah, hahaha, jawab lelaki tua yang buta itu, sementara senyum muncul di wajahnya yang keriput. Dia melanjutkan ucapnya, kamu harus pergi. Wu Dao sedang menunggumu di luar aula seni bela diri. Sepertinya dia punya tugas untukmu, ucap Gumo. Iya paman, jawab Lindong. Lindong terkejut sesaat, sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia membungkuk dan memberi hormat kepada Gumo sebelum melangkah keluar. Berjalan keluar dari ruang seni bela diri, Lindong tidak terkejut melihat Wu Dao, dengan tangannya di belakang punggungnya. Selama 1 bulan ini, Lindong jarang bertemu dengannya. Memikirkannya, sepertinya ada beberapa masalah internal dalam sekte. Menjadi wakil kepala Aula Desolate, itu wajar saja, bahwa Wu Dao akan jauh lebih sibuk daripada orang seperti dia, yang hanya peduli dengan pelatihan. Kamu benar-benar tahu cara bersosial. Belum beberapa bulan, namun kamu benar-benar berhasil mendapatkan hati saudara senior Gumo. Pada saat ini, bahkan aku tidak dapat mengganggu kamu selama pelatihan kamu. Ucap Wu Dao. Ketika Wu Dao melihat Lindong berjalan keluar dari aula, dia tanpa sadar tertawa sebelum mencaci dia. Mendengar ini, Lindong tersenyum. Dia tidak akan pernah membayangkan, bahwa paman senior Gumo sebenarnya sangat ramah tamah. Dia benar-benar memaksa Wu Dao untuk menunggu di luar aula seni bela diri. Apa yang terjadi, paman senior Wu Dao? Tanya Lindong sambil berkedip dan menyeringai. Ya, kali ini kamu harus melakukan perjalanan keluar dari sekte. Ada misi yang ingin diselesaikan oleh para atasan kamu. Kamu dapat memperlakukannya sebagai perjalanan pelatihan. Karena kamu baru, jadi kamu tidak akan ditugaskan dengan tanggung jawab utama. Lagi pula, akan ada murid aula lainnya. Belajarlah untuk beradaptasi, ucap Wu Dao sambil tersenyum. Tugar keluar sekte, ucap Lindong. Lindong melongo sejenak sebelum mengangguk. Dia tahu bahwa untuk sekte super ini, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan menugasi misi untuk melatih murid-murid mereka. Dari kelihatannya sekarang, dia sepertinya akan ambil bagian sekarang. Ikuti aku mengajak kamu untuk bertemu teman-teman kamu yang akan bepergian bersama kamu, ucap Wu Dao, yang tersenyum ke arah Lindong, sebelum melanjutkan untuk berbalik dan berjalan pergi. Lindong menatap punggung Wu Dao dengan ragu. Senyum yang ada di wajah lelaki tua itu sedikit aneh. Namun, dia tidak merenungkan masalah ini. Dengan memutar tubuhnya, dia dengan cepat mengejar Wu Dao. Mereka berdua berlari melewati semua kelompok gunung di dalam Aula Desolate, sebelum turun pada platform raksasa menuju utara. Setelah turun, Lindong melirik sekilas, sebelum ekspresi wajahnya berubah menjadi keraguan. Pada saat ini, di peron, seorang gadis muda di puncak masa mudanya, mengenakan baju putih dan rok hijau menatapnya dengan malas. Di dalam mata besar yang cerah dan indah itu, ada kesadisan seperti penyihir, dan perasaan penasaran yang sangat tersembunyi. Wanita muda ini adalah orang yang memanggil Lindong, seorang pembual yang tak tahu malu, bangga dan menyendiri ketika pertama kali memasuki Dao Sekte, Ying Huan, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.